Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. Kembali lagi kita dalam channel Beda Coding Sains Komputer. Kali ini saya akan berkongsi dengan semua pelajar di seri 3 bagaimana mencari kunci dalam jadwal tajuk penomalan. Nah, baca nih. Kesilapan besar dalam mencari kunci dan jangan lakukan ini. Kebanyakannya pelajar melakukan kesilapan yang besar dalam menentukan kunci dalam jadwal ini. Biasanya, pelajar akan melihat mata pelajaran ID ini sebagai kunci, sekolah ID ini sebagai kunci, dan guru ID sebagai kunci. Sebenarnya ini adalah kesilapan besar ya. Jadi bagaimana kita supaya kita tidak silap? Untuk mencari kunci, yang pertama sekali kita mesti mencari atribut tunggal sebagai kunci. Nah, yang maksudnya atribut tunggal ini yang unik. Tidak ada pengulangan data dalam jadwal itu. Kalau ada atribut tunggal, tidak perlu mencari kunci yang lain lagi. Maksudnya memang sudah ada kuncinya, yang tunggal, yang unik. Kalau tidak jumpa atribut tunggal, perlu mencari atribut lain untuk dijadikan kunci gabungan. Nah, bagaimana tuh? Mari kita lihat contoh yang pertama. Oke, ini adalah jadwal. Kamu punya pemikiran, lihat kepada jadwal ini. Dan lihat, ini dinamakan sebagai apa? Ini dinamakan sebagai medan-medan dia. Oke? Dan di dalam ini adalah dilihat sebagai rekod. Oke, mari kita analisis jadwal ini. Mata pelajaran ID. Lihat di sini. Adakah yang berulang? 1, 5, 1, 1, 4, 5, 6, 1, 1, 4, 4, 9, 6, 3, 5, 5. Tiada yang berulang kan? Maksudnya, ini adalah atribut tunggal yang layak jadi kunci untuk jadwal ini. Oke. Jadi ini berulang, tidak layak. Yang ini berulang, tidak layak. Yang ini juga seri SMK, seri pantai berulang, tidak layak. ID guru ada yang berulang kan? Ini tidak layak. Guru tidak layak. Dan yang ini, buku teks ini pun lagi tidak layak. Jadi, apakah kunci untuk jadwal ini? Maka kita akan jawab, kunci untuk jadwal ini adalah mata pelajaran ID. Nah, satu sahaja. Nah, ini yang dimaksudkan dengan atribut tunggal. Mari kita lihat contoh yang kedua. Tempahan hotel. Kita ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor bilik, jenis bilik, harga, tarik masuk, dan tarik keluar. Jadi sekarang nih kita mau menentukan kunci-kuncinya. Kalau kita lihat ID pelanggan, lihat nih, sepatutnya di sini ada sel. Sel ya, maksudnya saya tulis balik ya. E0001, sini pun E001. Dia ada 2 data yang tersembunyi. Oke, ini ada 3 data yang tersembunyi. Oke, tidak otomatis. Nah, jadi ini E0003, ini E003. Siapa? Ahnaf. Tulis balik. Oke, Ahmad Miza. Oke, jadi untuk masa ini, bagaimana kita mau mencari kunci dia? ID pelanggan berulang, nama pelanggan memang tidak boleh lah. Awal-awal kita reject lah untuk dapatkan kunci nama. Kenapa? Sebab akan datang mesti ada nama yang sama. Oke, nomor bilik ada yang data yang sama. Jenis bilik single, harga sama. Tarikh ada yang sama kah tidak? Tiada yang sama ya, tiada yang sama. Jadi, bagaimana caranya untuk kita dapatkan kunci daripada jadwal ini? Pelajar, perhatikan. Kalau kamu dapat soalan
yang seperti ini jadwalnya, tiada dia punya lajur seperti ini, sudah confirm ini perlukan kunci gabungan. Jadi bagaimana kita untuk mencari kunci gabungan itu? Senang saja ya pelajar. Kita bagikan dua dulu. Nih, ini bagian E dan ini adalah bagian B. Oke, macam tu. Sekarang ini saya tutup bagian B dulu. Tutup ya. Antara ID pelanggan dengan nama pelanggan, manakah yang sesuai untuk dijadikan kunci? Oke, sudah tentu ID pelanggan. Kita sudah dapat kunci untuk bagian E. Sekarang kita cari pula kunci bagian B. Untuk mencari kunci bagian B ini, kita kena tutup ya. Kita ambil satu saja yang bagian E. Nah, seperti ini. Tutup dia. Oke, kita ambil satu rekod saja. E001 untuk nama Auni Marisa. Oke, selepas itu kita tutup bagian E ini. Kita lihat di sini. Nomor bilik, jenis bilik, harga, tarikh masuk, tarikh keluar. Mana yang sesuai jadi kunci? Ini tidak sama kan? Kayak ini sama, tidak boleh. Ini sama, tidak boleh. Jadi yang sesuai jadi kunci antara tiga ini, yang tidak rekod yang tidak sama, mana yang sesuai adalah nomor bilik. Maka bagian B kuncinya ialah nomor bilik. Jadi untuk jadwal ini kita ada kunci yaitu ID pelanggan dan nomor bilik. Paham ya? Diharap paham. Ada dua kunci dalam jadwal ini yaitu ID pelanggan dan nomor bilik. Mari kita lihat bagaimana untuk mencari kunci dalam jadwal contoh ketiga ini. Kita lihat nomor rekod berulang tak? Ada. Ini berulang. Ini pun berulang. Oke, ini berulang. Oke, nama murid sudah tentu kita tidak akan ambil walaupun dia berulang, tapi dalam pemilihan kunci nama murid kita reject awal-awal. Tidak boleh jadi kunci sebab akan datang ada yang serupa. Kelas ada yang berulang ya, tidak boleh. Nomor sesi ada yang berulang. Oke, bila diperiksa tiada yang berulang, maksudnya ini calon kunci. Tarikh ada yang berulang. Oke, tiada yang berulang. Jadi ini calon kunci. Masa ada yang berulang. Tiada yang berulang. Jadi ini calon kunci. Jenis case bimbingan ada yang berulang. Jadi kita ada tiga. Ya. Antara tiga ini, manakah yang paling sesuai? Jadi kunci. Sudah tentu nomor sesi. Jadi, untuk jadwal ini, kuncinya ialah nomor sesi. Gitu. Ini adalah kunci tunggal untuk jadwal ini. Diharap pelajar boleh memahami bagaimana cara kita untuk mencari kunci dalam suatu jadwal. Karena ilmu mencari kunci ini penting sebelum kita melanjutkan untuk membuat pernomalan. Untuk menomalkan jadwal ini ke step yang seterusnya yaitu siring keempat pernomalan daripada kosong NF sehinggalah membentuk 3 NF. Jadi ulang kaji dahulu bagaimana cara untuk mencari kunci. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye.